Tapi kalau Gus Arif menanyakan kepada kami atau kepada orang-orang yang pernah belajar mungkin dari kalangan habaib dan para kiai, mungkin jawabannya tidak akan jauh berbeda. Yang dibutuhkan bagi seorang thalibul ilm, wah tentu beliau lebih tahu daripada kami. Yang pertama adalah husnun niyah, adalah niat yang baik. Ketika antum belajar ke Hadramaut yang notabene merupakan tempat yang baik, tempat yang suci dalam artian banyak orang-orang soleh di situ, maka yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita menata niat-niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ya, hilangkan ya semua atribut kita. Oleh karena itu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan, ya ghulam, kata beliau. Jadi beliau mengatakan kepada murid-murid, bawalah gelas yang kosong, aku akan isi dengan minuman. Tapi kalau engkau datang kepadaku membawa gelas yang berisi dengan minuman, bagaimana aku akan mengisi gelas kamu? Gak bisa. Artinya kita datang kepada mereka dengan kita menanggalkan semua atribut yang kita miliki. Kita datang seperti seorang hamba, kita datang seorang penuntut, orang yang ingin mendapatkan keberkahan, bukan yang memberi keberkahan. Kita mencari ilmu, bukan memberi ilmu. Kita ingin dinasihati, bukan menasihati. Kita ingin keberkahan, bukan memberi keberkahan. Kita bawa gelas-gelas yang kosong kepada mereka, sehingga mereka akan menuangkan minuman yang mereka miliki kepada kita. Ya, jadi begitulah keadaan para salafun saleh ketika mereka berguru kepada guru-gurunya. Antum ketahui Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, murid daripada Sahib Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau sebelum berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau adalah seorang yang faqih. Beliau seorang yang alim. Beliau sudah menghabiskan puluhan waktu, puluhan tahun untuk belajar. Dan ketika beliau belajar kepada gurunya, kepada syekh yang terbesarnya, Syekh Fatahnya Abdullah Al-Haddad, beliau ini seorang yang alim. Ya, sudah ngerti, sudah guru. Kalau kita bahasakan sekarang, beliau sudah profesor. Tapi apa kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi ketika beliau berguru kepada sang guru? Apa katanya? Aku menjadikan diriku kal mayyit bainal ghasil, seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Ketika guruku Abdullah Haddad mengatakan ini aku ikuti, mengatakan itu aku ikuti, aku tidak bantah sedikit pun. Kenapa? Aku adalah murid. Padahal muridnya ini guru besar. Begitulah keadaan mereka. Jadi kalau kita melihat bagaimana ilmu-ilmu mereka bisa begitu manfaat, karena mereka memiliki adab, karena mereka memiliki sopan santun, karena mereka memiliki akhlak. Ini yang menjadikan ilmu mereka barokah. Mohon maaf, kalau ilmu yang banyak, iblis lebih banyak. Banyak yang belajar di universitas di luar negeri, di Harvard, mungkin di Oxford, di mana perbandingan antara mazhab, perbandingan antara ilmu antara ilmu agama ya dan lain sebagainya. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kemanfaatan ilmu kita sama dengan kemanfaatan ilmunya Asy-Syafi'i kita. Tapi Al-Imam Muhammad bin Idris mengatakan, demi Allah, tidaklah aku berdebat dengan seseorang melainkan aku berharap kebenaran ada pada lisannya, bukan pada lisanku. Radhiyallahu anhu. Sehingga tidak heran ilmu beliau, akhlak beliau, adab beliau sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Gus Arif, di samping kita membawa daripada niat yang baik, antum harus memiliki ta'alluq yang besar kepada guru antum, siapapun. Aba'uka thalathah, ayah kamu ada tiga. Abuka alladhi waladaka, ayah yang melahirkan engkau, ayah biologis kita. Abuka alladhi zawwajaka bintah, mertua kita. Abuka alladhi 'allamak, dan ayah yang mengajarkan engkau, terutama Syekh Fatah yang mengenalkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuka pintu gerbangnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan engkau kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pegang teguh guru tersebut, ya. Bahkan dikatakan seandainya ada seorang santri yang kurang ajar kepada gurunya, kepada syekhnya, yang qalil adab, ya, yang tidak beradab kepada gurunya, kemudian sang guru murka, maka seluruh guru di atas muka bumi, seluruh para wali di atas muka bumi, bahkan wali kutub pun tidak akan bisa memberikan syafaat kepadanya sampai sang guru ini ridho kepada dia, ya. Jadi kalau kita uququl walidain mesti kita bisa diberikan maaf. Tapi kalau sudah uququl masyayikh, kita membangkang kepada guru-guru kita, maka semua keberkahan kita akan lenyap. Ya. Habib Umar pernah cerita tentang sir, Pak Kiai. Sir itu ada. Ya. Sir min asrar as-salihin itu ada. Jadi dulu Gus, ada seorang syekh ketika dia mendapatkan waridat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan madad yang begitu banyak sehingga dia tidak mampu untuk menampungnya sendiri, sehingga dia kebingungan. Dia harus, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Subhanallah, ini anjing binatang najis mughalladhah ini. Kemudian ketika sir itu sudah ada pada anjing, maka Allah tampakkan keberkahan daripada sir itu sehingga tidak berjalan anjing itu ke sebuah tempat, melainkan dia diikuti oleh ratusan anjing. Dia ke barat, semua ratusan anjing itu ke barat semuanya. Sampai orang-orang merasa capek. Bayangkan kalau si anjing ini melewati pasar, ratusan anjing ikut naik pasar, akhirnya orang-orang bubar semuanya akhirnya. Sehingga salah satu warga mengeluh kepada syekh. Syekh, dia ceritakan, akhirnya dicabut lagi sama syekh, kembali seperti asal. Jadi kalau ada orang yang alim, orang yang soleh, orang yang Masya Allah namanya besar, disanjung-sanjung, itu bukan daripada ilmu yang dimilikinya, bukan dari wibawa yang dia peroleh, tetapi semua keberkahan daripada gurunya, keberkahan daripada syekhnya. Kalau dia berani melanggar, berani kurang ajar, berani menganggap dia lebih baik daripada gurunya, kemudian dicabut keberkahannya, maka jangankan pengikut-pengikutnya, ya, jangankan orang-orang yang dekat dengannya. Bahkan ada diceritakan ketika seorang murid, dia merasa hebat, diikuti oleh banyak orang, didengarkan nasihatnya, kemudian dia merasa saya lebih baik daripada guru saya. Kemudian diceritakan ketika syekh tersebut merasa memiliki kemampuan bukan daripada keberkahan gurunya, Allah cabut keberkahan yang ada padanya, sehingga bahkan ketika dia berdiri di pinggir jalan tidak ada seorang pun yang mau memberikan tumpangan kepadanya. Jangankan didengarkan kalimatnya, untuk ngasih tumpangan orang-orang nggak mau. Kenapa? Sudah nggak ada keberkahan. Oleh karena itu, di samping kita menjaga kebersihan hati kita, kita luruskan niat kita, kita memiliki ta'alluq yang kuat kepada guru. Laulakum, ya. Apa qasidah yang masyhur itu? Man ana. Itu adalah qasidahnya Al-Imam Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Sagaf, yang beliau hafal Al-Minhaj ala Dhahril Qalb seperti orang baca Fatihah. Al-Imam Umar bin Abdurrahman ini hafal, bukan bisa baca, bukan bisa ngajar, hafal ala Dhahril seperti orang baca suratul Fatihah. Ya. Al-Imam Umar beliau mengatakan man ana laulakum. Siapa saya kalau bukan karena kalian. Antum guru-gurunya, ya, antum guru-guru beliau, kata beliau seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada antum, kepada kita semuanya, dan tidak keluar seorang pun dari majelis yang mulia, melainkan kita disambungkan dengan mereka, para guru-guru kita, untuk disampaikan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita dicintakan kepada mereka di dunia sehingga melahirkan mahabbah di dalam hati kita, yang mana mahabbah itu akan mengantarkan untuk kita berkumpul bersama mereka sesuai daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, anta ma'a man ahbabat. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sambutan daripada Al-Majlis Al-Muwasalah Jember. Khadimukum faqirukum Mahdi Al-Maghribi Al-Hasani dari Bali juga minta doa kepada antum semuanya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi dakwah kami di Bali. Allah berikan keberkahan kepada para ulama di Bali, para kiai di Bali, para habib di Bali, para kaum muslimin di Bali yang mereka menegakkan ubudiyah
di Pulau Dewata. Mudah Allah berikan keberkahan kepada mereka semuanya insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.